Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran online berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang materi cermin cekung dan cermin cembung ya. Kalian bisa perhatikan baik-baik, silahkan disimak. Sebelumnya kan kita udah pernah bahas yang cermin datar. Untuk cermin datar, kita sudah menghitung bagaimana cara mencari jumlah bayangan ya. Sekarang kita lanjut ke cermin cekung dan cembung. Ya, kalian bisa lihat bersama-sama di sini ada gambar dari cermin. Kira-kira apa nih kalau misalnya ini depan cermin ya, ada keterangannya, ini kan depan cerminnya. Dia bentuknya mencekung. Oleh karena itu, ini namanya cermin cekung. Terus nanti di depan cermin cekung ada titik F, namanya titik fokus, dan ada titik R, ini namanya jari-jari kelengkungan. Lanjut. Di sini kalau si cermin cekung kira-kira dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui dalam apa aja sih? Kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama ada lampu senter. Kedua bisa kita lihat ada apa nih? Ya, lampu sorot. Yang ketiga ada lampu mobil atau lampu-lampu di kendaraan. Sebenarnya ini mereka memiliki satu kesamaan ya, lampu-lampu. Terus yang kedua, cermin. Ini depan cerminnya ya. Depan cerminnya ini dia mencembung, oleh karena itu namanya cermin cembung. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk cermin cembung sendiri, kita bisa temui di benda-benda apa aja nih? Kita lihat ya di sini. Oke, untuk cermin cembung ada spion. Terus ada cermin cembung jalanan yang biasa kalian lihat di persimpangan-persimpangan ya. Iya, nih si cermin cembung ini dia membuat benda yang besar jadi terlihat kecil di cerminnya. Contoh kayak ini kalian lihat ya di cermin cembung jalanan kan ini ada gambar mobil. Padahal mobil sebenarnya itu kan besar tapi bisa masuk ke dalam cermin. Gitu. Lanjut. Untuk rumus jari-jari kelengkungan. Jadi tadi kan udah dikasih tahu ya, R itu adalah jari-jari kelengkungannya si cermin, baik cermin cembung atau cermin cekung, masing-masing punya yang namanya jari-jari kelengkungan. Nah, jari-jari kelengkungan ini rumusnya bisa dilihat 2 kali F. F-nya sendiri adalah jarak fokusnya. Ada keterangannya nih. Jadi F akan bernilai positif kalau cerminnya cekung, sedangkan nilainya negatif kalau cerminnya cembung. Lanjut. Kita mencari sifat bayangan. Oke, jadi gini. Ketika kalian bercermin, kan kalian udah tahu ya sifat bayangannya kalau di cermin datar itu udah pasti. Nah, tapi kalau untuk cermin cekung dan untuk cermin cembung, ketika ada benda di depan cermin tersebut, maka bayangan yang terjadi itu tergantung dari jarak benda dan jarak fokusnya. Makanya di sini untuk mencari bayangan, rumusnya nanti 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ini nanti tinggal diputar-putar aja ya, rumusnya kan F-nya fokus. Kalau mau nyari bayangannya berarti nanti kita di 1/S aksennya. Lanjut, keterangan-keterangannya
F-nya adalah jarak fokus, S-nya adalah jarak benda, S-aksennya adalah jarak bayangan. Dan untuk satuan di sini biasanya kita pakai sentimeter ya, jadi nggak usah pakai meter. Ada keterangannya lagi nih. Jadi S-aksen itu kan si jarak bayangan akan bernilai positif. Maaf gini. Jadi jika S-aksennya positif, maka bayangannya itu bersifatnya nyata dan terbalik. Tapi kalau misalnya S-aksen yang kalian dapatkan nanti hasilnya minus, negatif, maka bayangan bersifat maya dan tegak. Kita lanjut ke contoh soal. Masih seputar menghitung bayangan dan menentukan bayangan. Di sini ada sebuah benda diletakkan 12 cm di depan cermin cekung. Jika bayangan yang terbentuk 4 cm dan bersifat nyata terbalik, maka jarak fokus cermin adalah, di sini bisa kita lihat ya, bendanya 12 cm, berarti S-nya sama dengan 12. Bayangan yang terbentuk 4, berarti S-aksennya, S tanda petiknya 4 cm. Karena sifatnya nyata, berarti nilai S-aksennya ini positif. Lanjut, cara menjawabnya. Tadi diketahuinya udah ya di soal. Ditanyakan fokusnya. Kita lihat bareng-bareng di sini. Dimulai dari 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 4. 1 per F sama dengan, karena 12 sama 4 belum sama ya penyebutnya, kita sama ini. KPK dari 12 dan 4 adalah 12. 12 dibagi 12 dapat 1. Lanjut, 12 bagi 4 dapat 3. 1 tambah 3 dapat 4. Jadi hasilnya kan 1 per F sama dengan 4 per 12. Sampai sini dibalik, jadi 12 per 4. 12 kalau dibagi 4 dapat 3. Jadi fokus cerminnya adalah 3 cm. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar boleh. Mau nanya di WA juga boleh. Lanjut ya. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah cermin cekung memiliki jarak fokus 20 cm. Jika sebuah benda diletakkan 30 cm di depan cermin, maka letak bayangan yang terjadi adalah, ini kita langsung masuk ke dua contoh soal berikutnya ya. Terus contoh soal yang kedua, sebuah benda diletakkan 15 cm di depan cermin cembung. Jadi soal kedua tentang cermin cekung, soal ketiganya tentang cermin cembung. Kita lanjut. Cara jawab pertanyaan soal yang kedua dulu ya. Diketahui. Di sini diketahuinya jarak fokusnya 20 cm. Terus jarak bayangannya 30 cm. Karena cermin cekung, maka fokusnya positif. Cara jawabnya masih sama, pakai rumus yang tadi. Masih 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Tapi karena yang ditanyakan siapa nih? Letak bayangan, S aksen kan? Karena yang ditanya S aksen, kita pindahin. Jadi S aksen di sini nih. 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. Lanjut, 1 per F-nya kita isi. 1 per 20 dikurang 1 per 30. KPK dari 20 dan 30 kan 60 nih. 60 bagi 23, 60 bagi 32, 3 dikurang 2, dapat 1. Lanjut, 1 per S aksen ini kan, masih 1 per S aksen. Biar dapat S aksen, maka dibalik 60 per 1. 60 bagi 1 dapat 60 cm. Nah, dapat nih akhirnya bayangannya. Ternyata bayangannya 60 cm. Karena yang kita dapat 60 cm-nya positif, berarti tadi gimana aturannya? Kalau S aksennya bernilai positif, dia sifat bayangannya
Iya, sifat bayangannya nyata dan terbalik. Kalau ditanya sifat bayangannya. Nah, ini kan letak bayangan sama dengan 60 cm di depan cermin ya. Kalau didapatkan S-aksennya positif, artinya letaknya di depan. Kita lanjut ya, jawaban soal nomor 3. Diketahui S-nya kan 15 cm, R-nya 60 cm. Terus, maka fokusnya adalah gini, kalau jari-jarinya 60, berarti F-nya tinggal dibagi 2 aja. Artinya 60 bagi 2, 30 cm. Terus kenapa ada tanda minusnya? Ingat, karena di soal nomor 3, cerminnya adalah cermin cembung. Lanjut. Ya, di sini ada cara jawabnya. Kan yang ditanyakan letak bayangannya juga ya. Berarti S aksen 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. 1/S aksen sama dengan 1/F-nya karena minus berarti 1/30 di depannya ada minus karena 30 cm-nya dia minus. Lanjut dikurang 1/15. 1/S aksen sama dengan 30 sama 15 kita buat dulu KPK-nya kan 30 ya. 30 dibagi 30 dapat 1. Masih ada minus, 30 dibagi 15 dapat 2, jadinya min 1, min 2 dapat min 3. Lanjut, jangan lupa dibalik 30-nya di atas, jadi 30 dibagi min 3 dapat min 10. Ketemu ya, jadi jarak bayangannya adalah 10 cm. Untuk letak bayangannya sendiri, 10 cm-nya di mana nih? Karena kita dapat hasilnya minus, maka 10 cm di depan atau di belakang cermin. Kita lihat ya, 10 cm di belakang cermin karena minus. Terus kalau ditanya sifat bayangannya adalah gimana kalau minus? Tadi kan ini kita dapat 60 cm nyata. Berarti kalau misalnya minus, ya. Terus temennya Maya tegak. Dan kalau ini kan diperbesar ya, soal nomor 2, nyata terbalik diperbesar. Kenapa? Karena jarak bayangannya 60 cm, sedangkan jarak bendanya 30 cm. Ketika jarak bayangan lebih besar daripada jarak benda, maka bayangannya diperbesar. Makanya tadi soal nomor 2 diperbesar belakangnya. Kalau ini kan bayangannya 10 cm, sedangkan letak bendanya 15 cm. Artinya jarak bayangan lebih kecil daripada jarak benda, sehingga bayangannya diperkecil. Ya, kalian bisa lihat di sini ya. Maya tegak diperkecil. Gimana untuk soal-soal cermin cekung cembungnya? Untuk mencari fokus, jarak bayangan, mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau misalnya masih belum paham juga, silahkan disimak lagi dari awal. Jangan lupa dicatat, yang penting rumus-rumusnya atau mungkin contoh soalnya bisa kalian catat juga. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian ya, jangan sampai imunnya turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.